Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Uh, Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian jika nanti video yang saya sampaikan ini mungkin berguna buat teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke bagian ketiga, video ketiga untuk hari ini. Yang pertama yaitu saham HAIS. HAIS. Nah, HAIS ini sudah sempat naik ya, mulai dari tanggal 12 Mei sampai dengan tanggal 17. Nah, dan akhirnya dikoreksi. Tapi kalau dilihat trennya ini untuk saham HAIS ini masih ada potensi kenaikan. Jika besok dia bisa berhasil breakout 238, ini akan sangat menarik. Kemungkinan besar targetnya ada di harga 270. Nah, kalau lihat potensinya masih ada berapa persen? Masih ada sekitar 16%. Kalau bisa tembus lagi, ini kemungkinan dia akan menuju, mungkin masih ada di sini ada target di sini, terus selebihnya ATH-nya dia. Nah, untuk HAIS ini boleh diperhatikan. Ini masih berpeluang untuk melanjutkan trennya jika dia besok berhasil 238, close di atas 238. Oke. Karena ini juga saya juga mantau saham ini kebetulan. Nah, jadi kalau buat teman-teman yang belum punya untuk saham HAIS ini, besok dipastikan dia bisa ambil posisi di atas 232 jika memang sekiranya dia kuat bertahan di atas 232 atau bahkan dia bisa breakout di 238. Ini akan sangat bagus untuk HAIS. Oke. Yang berikutnya yaitu saham Unilever. Ya, saham Unilever hari ini melemah 1,43%. Nah, dia berhasil breakout low-nya kemarin sudah koreksi 3,37%. Hari ini terkoreksi lagi 4,7%. Apakah ini tanda-tanda dia akan turun lagi atau hanya koreksi sesaat? Nah, nanti kita lihat di mana dia bisa rebound. Apakah dia rebound di harga di sini kan di video-video saya yang sebelumnya itu ini kan udah kita taruh stop lossnya ya. Ada boleh yang pakai taruh stop loss di harga 4.480 atau bahkan ada yang boleh, saya bilang boleh taruh di harga 4.690 seperti itu. Nah, ini juga belum saya update sebetulnya. Sebetulnya itu harga stop loss terakhir itu sudah bisa dinaikkan di area sini. Nah, ini kan sempat ada, berarti dia area ini udah sempat ditembus nih. Sempat ada, ya bisa dibilang mungkin beberapa investor atau beberapa trader ada yang pakai stop lossnya ini dengan harganya sama, akhirnya jatuh harganya. Tapi di penutupan ini harganya kembali menguat ke atas 4.780. Tandanya masih ada kemungkinan besar dia hanya koreksi saat. Kalaupun besok turun, mungkin kalau misalkan ada turun lanjutan, selama dia tidak tembus harga ini, harga 4.640, kemungkinan besar, atau dia sempat turun nih ke 4.640 terus berhasil rebound lagi, kemungkinan besar di hari berikutnya dia masih bisa naik atau bisa melanjutkan trennya. Mudah-mudahan ini cuma sebagai koreksi sesaat aja ya, karena dia memang sudah 2 hari kemarin dia nggak berhasil untuk tembus high close-nya yang di harga 5.050 atau bahkan high-nya dia justru malah turun. Nah, jadi sebetulnya nggak perlu panik dulu. Apalagi kalau udah beli dari bawah, itu masih oke, hold selama dia nggak tembus 4.640 gitu. Kalau misalkan dia turun lagi, terus rebound atau pada waktu closingnya masih ada yang beli, harga masih bergerak naik, itu kemungkinan besar harga masih bisa bergerak naik lagi di keesokan harinya. Tapi memang kalau yang rata-rata yang sudah beli dari bawah, mereka kan taruh trailing stop di harga ini nih, harga 4.840 atau di harga 4.780. Makanya ini harganya sempat drop, terus masih ada peminat, masih ada yang beli seperti itu. Tapi kalau sudah tembus area 4.000
640. Nah, ini mesti hati-hati. Jadi seperti itu ya untuk Unilever, karena masih targetnya masih panjang untuk balik ke atas ya. Jadi kalau saham udah naik dia koreksi dulu, ya itu sebetulnya sehat, wajar seperti itu. Oke, yang berikutnya adalah saham HMSP. Ini juga saya katakan sebelumnya, saham ini udah sebagai saham-saham yang sudah lama downtrend, jadi masih boleh diperhatikan. Nah, seperti ini. Hari ini kemarin HMSP sempat turun kan 1,8%. Nah, hari ini menguat lagi gitu, tapi low-nya tidak di breakout nih. Nah, tapi sayangnya hari ini dia hanya nggak berhasil breakout close, high close-nya itu tanggal 20 Mei di harga 10.65, dia hanya sentuh doang, nggak berhasil ditembus. Nah, kalau misalkan besok dia berhasil tembus, kemungkinan dia akan lanjut. Kemungkinan besar dia akan lanjut. Tapi kalau misalkan dia masih bergerak di area ini dulu, masih bergerak di area ini, nah, teman-teman yang belum punya sebaiknya wait and see aja dulu gitu. Atau takutnya dia turun lagi ke bawah malah tembus low-nya, kemungkinan dia akan di area 1020 seperti itu. Nah, selama dia nggak tembus harga 1020, ini saya hapus dulu. Ini harga yang sebelumnya. Nah, ini bisa dijadikan stop loss sekarang 1020. Nah, kemungkinan besar dia hanya sideways terus melanjutkan pergerakannya ke atas seperti itu. Tapi kalau dia tembus 1020, ini mesti hati-hati. Kita nggak tahu berhentinya sampai di harga berapa. Kita cari momen. Kalau yang mau masuk lagi, nanti juga pasti akan saya share kapan momentum untuk masuk di saham HMSP. Tapi kalau misalkan besok dia berhasil menguat di atas 1065 atau di harga 1065 atau bahkan di harga 1070 di atasnya dan bisa bertahan sampai closing, boleh tuh teman-teman masuk seperti itu. Oke. Yang berikutnya masuk ke saham Antam. Antam sudah lama nih cuman ke samping naik, cuman waktu itu sempat turun terus naik ke atas. Hari ini udah sempat turun. Nah, dia sudah menguat berapa hari ya ini? Dari tanggal 17 Mei ya, udah mulai naik lagi. Nah, sekarang ini kenapa dari kemarin saya nggak analisa untuk Antam ini, karena kalau saya lihat pergerakannya masih di bawah moving average. Nah, sekarang dia sudah berada di atas moving average. Ini udah mulai menarik kalau menurut saya seperti itu. Nah, ini target Antam adalah terdekat di harga 2.900. Nah, kalau misalkan teman-teman mau masuk, pastikan besok dia bisa di atas harga close-nya atau bahkan di harga high-nya. Nah, ini ada resisten terdekat di harga 2670 juga jadi resisten. Kalau dia bisa tembus, bahkan bisa tembus 2900, ini akan sangat menarik seperti itu. Nah, ini boleh dipantau lagi untuk Antam. Ini juga masih ada resistance di sini. Coba kita lihat weekly-nya. Nah, ini di weekly nanti kalau di minggu ini dia bisa tembus harga 2800. Nah, target selanjutnya adalah harga ini. Harga ini saya hapus dulu untuk high yang ini. Target selanjutnya adalah di harga 3120. Kalau dia bisa tembus harga 2800 atau 2900, itu juga bisa tembus. Kemungkinan besar dia akan ke harga berikutnya, yaitu ya di harga 3120. Nah, kok itu secara weekly ya. Nah, secara weekly. Kalau monthly-nya coba kita cek. Kalau sampai akhir bulan dia bisa tembus 2840, ini akan sangat bagus. Kemungkinan trennya akan lanjut. Nah, kita pengen lihat ya kalau monthly-nya itu. Nah, sekarang posisinya ada di sini, dia masih tertahan di area ini untuk Antam. Mungkin ada resisten lagi di area sini. Ya, iya benar, ini high-nya sempat ditahan di harga 3440.
Kalau bisa tembus berarti target selanjutnya adalah di harga ini 3.930. Mungkin beberapa orang ada yang bilang, wah bisa sampai 4.000 lah. Ya kita nggak ada yang tahu. Kita lihat aja pergerakannya sekarang. Ini dia ATH-nya, ATH-nya untuk Antam itu ada di harga 4.450. Nah ini masih boleh diperhatikan. Nah buat yang belum punya, besok boleh diperhatikan kalau misalkan dia posisinya kuat di atas 2570 atau bahkan di atasnya 2600. Oke, untuk Antam. Yang berikutnya itu saham TINS. Biasa, ini suka bareng. Nah, ini antara Antam sama TINS nggak jauh beda ya model chartnya. Karena biasanya kalau bergerak satu, bergeraknya bareng nih antara Antam dan TINS. Nah, TINS hari ini bagus, closingnya hampir close dengan high-nya, tapi sayangnya berkurang. Sekarang high-nya dia di 1 tick ya. High-nya itu ada di 1810 1810. Close-nya ada di 1805. Nah ini cuma 1 tick ya. Nah targetnya di berapa? Nah targetnya itu TINS terdekat kita bisa pakai ini, harga close tinggi terdekatnya 1865. Ini juga ada high di sini. Ini juga bisa dijadikan resisten kalau bisa tembus area-area ini. Berarti targetnya utama itu ada di 2050. Nah, coba lihat target weekly-nya. Nah, target weekly-nya kita bisa ambil ke di sini dulu, di bawah 2050, justru malah di 1950. 1950 ada di harga ini. Nah, kalau besok bisa tembus, ini minor sih harusnya karena sudah di breakout di tanggal 14 April, ini udah di tanggal 18 ini udah di breakout. Jadi sebetulnya minor aja. Nah, jadi kalau yang belum punya boleh diperhatikan lagi untuk TINS. Karena juga ini sudah lama naik turun ya, bisa dikatakan sideways untuk di area ini aja. Kalau mau lanjut dia harus breakout dulu, breakout dia bisa lanjut, atau nanti misalkan target selanjutnya bisa breakout di harga 2050, dia harus paling tidak targetnya di harga ini, di harga 2390. Oke, TINS masih boleh diperhatikan nanti untuk besok. Yang berikutnya kita masuk ke saham MCAS. Nah, MCAS berhasil breakout lagi ya, breakout harga 13.300. Nah ini masih menarik untuk diperhatikan. Jadi besok yang mau masuk pastikan dia bisa break di atas 13.600. Nah karena target terdekatnya itu sebetulnya ada di harga ini. Kita ambil harga target terdekatnya di 14.500 seperti itu. Kalau ini udah masuk boleh di hold dulu. Nah kalau yang belum masuk pastikan di atas 13.600. Yang berikutnya SSMS. Nah ini udah kita bahas kemarin ya. Dari kemarin nih, dari tanggal 20 udah kita bahas. Hari ini SSMS berhasil nih tembus area resisten di 1195. Nah berhasil nih. Nah dia tembus, tapi dia belum bisa menembus high di tanggal 23 Mei, high kemarin. Nah, tapi ini masih indikasi bagus karena dia bisa close di atas previous close seperti itu. Nah, target sudah sempat disentuh nih 1240. Apakah besok bisa ditembus? Kalau bisa tembus berarti next target ada di 1300 seperti itu. Oke. Yang selanjutnya adalah saham GZCO. GZCO hari ini sempat terkoreksi ya, tapi nah ini nih saya bilang dia berhenti di support MA10, berhenti di harga 208. Justru low-nya itu sempat 202 tapi dia kembali naik. Nah, apakah besok dia bisa lanjut? Kita lihat lagi.
Kalau lanjut ya itu saya bilang targetnya kalau dia bisa close di atas 232, kemungkinan dia akan lanjut. Nah, kalau ini sebetulnya sih dikasih kesempatan nih yang mau masuk buat besok, pastikan kalau besok dia bisa menguat lagi di atas harga close hari ini 220, bahkan bisa lewati harga 224. Nah, ini masih menarik seperti itu untuk GZCO. Coba kita lihat mandingnya ya. Nah, targetnya masih panjang ini, masih ada lagi target di harga GZCO, masih harga ada di 306. Nah, kalau dia bisa tembus 306 dan tembus yang lain, berarti dia akan membentuk ATH baru. Target tertingginya di berapa? Ini target tertinggi ada di harga 388 untuk GZCO. Mungkin untuk GZCO segitu dulu. Kita lanjut ke saham yang terakhir, yaitu saham Matahari Department Store. Ini kemarin sudah saya bahas, dia sudah naik di atas moving average dan sekarang menguat lagi. Tadi sempat sampai 2, sekian persen, terus turun ke 1,7. Kemungkinan besar dia masih akan lanjut. Nah, target selanjutnya itu masih di 6.025 dan 6.705. Kebetulan saya udah mengikuti saham ini dari sini. Dari sini saya sudah mengikuti saham ini dari awal dia mulai naik. Nah, ini masih menarik karena targetnya masih jauh. Karena kalau dilihat monthly semakin menarik kan. Kalau dia bisa lanjut ya mudah-mudahan bisa sampai ke harga paling atas. Kita berdoa aja kalau bisa sampai ke atas ke harga 20.000, wah itu luar biasa. Ini masih ada target-target harga yang lain. Coba saya gambarin dulu ya. 11.000. Memang lotnya tidak banyak ya, karena kan harganya juga udah di harga 5.000-an, jadi jumlah lotnya semakin dikit seperti itu biasanya. Nah, ini semakin menarik. Apakah dia bisa menembus 6.025-nya? Kalau bisa menembus berarti trennya akan lanjut. Nah, coba kita lihat weekly-nya. Ini masih menarik untuk LPPF. Nah, next target weekly-nya ada di 7.075. Lalu ada di 7.500. Lalu ada di 9.000. Nah, mudah-mudahan kita berdoa bersama-sama semoga saham ini bisa terus nanjak sampai harga tertingginya di harga 20.000. Oh, masih ada lagi di sini. Harga close tingginya itu di 21.000. ATH-nya dia ada di 22.000. Nah, jadi yang belum punya boleh masuk. Besok boleh masuk. Selama pergerakan dia masih di atas harga close hari ini. Jadi kalau mau masuk gimana sih kalau masuk? Kalau bisa di atas harga close. Jadi posisi pergerakan saham yang bagus adalah last price lebih besar daripada last close atau high kemarin. Jadi di atas close kemarin atau di atas high-nya kemarin. Jadi last price-nya. Jadi kalau misalkan bisa bertahan sampai penutupan itu bagus. Jadi masih ada indikasi melanjutkan pergerakannya. Seperti itu. Jadi untuk LPPF yang belum punya boleh kalau mau masuk. Tapi saya nggak mengajak, saya hanya membolehkan. Seperti itu. Oke, mungkin ini analisa yang terakhir untuk di part 3. Mungkin saya akan update lagi jika ada saham-saham yang lain nanti yang bisa saya share. Mungkin segitu dulu. Terus buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar mendapatkan video-video terupdate dari saya setiap harinya, setiap setelah pasar atau setelah bursa ditutup. Mungkin segitu dulu.
nanti akan saya update lagi jika ada saham-saham yang menarik yang sekiranya akan saya share atau yang akan saya bahas. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.